والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bahkan dalam hadis Nabi katakan pamannya ini Sayyidina Hamzah, Nabi katakan sayyidus syuhada yaumal qiyamati Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dikutip dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Nabi mengatakan pemimpin seluruh syuhada. Itu bisa bayangkan derajat pemimpin seluruh syuhada di hari kiamat nanti adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Syuhada yang derajatnya hanya sebagai syahid saja satu orang, bukan sebagai pemimpin syuhada. Orang yang syahid itu wafat di medan perang fi sabilillah. Nabi katakan asy-syahid yashfa' fi sab'in min ahli baitihi. Satu orang yang wafat di jalan Allah di medan perang, dia nanti memberikan pertolongan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Itu syahid biasa. Nah ini Sayyidina Hamzah Sayyid Syuhada, pemimpin para syuhada, terkenal pemberani, sehingga julukan dinisbatkan kepada beliau Asadullah, singanya Allah. Pamannya Nabi Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan dia sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menganggap sebagai keponakan. Dia melihat Nabi sebagai seorang Rasul. Dia tanggalkan itu pangkatnya sebagai paman di hadapan Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad dia adalah seorang murid, seorang umat, dan ponakannya ini yang dia lihat adalah seorang pemimpin para nabi, para rasul. Beliau dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini budak Afrika. Ya, Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah ini juga terpaksa. Dia tidak ada masalah dengan Sayyidina Hamzah. Tapi tuannya ini menjanjikan kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu akan dimerdekakan dari budak. Karena dia waktu itu jadi seorang budak. Diiming-imingkan hadiah tersebut. Nah yang mengiming-imingkan ini adalah diantaranya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Nah, Hindun ini dendam kepada Sayyidina Hamzah karena di perang Badar banyak keluarganya terbunuh. Bahkan saudara laki-lakinya terbunuh di tangannya Sayyidina Hamzah. Ayahnya juga terbunuh di perang Badar, dendam dia. Dan orang yang paling mereka dendam adalah Sayyidina Hamzah. Wahsy ini terkenal jago lempar tombak. Itu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ketika melempar tombak ke sasaran yang dituju tidak pernah meleset, walaupun satu kali tidak pernah. Dan sudah diarahkan, kamu ikut perang Uhud. Jadi perang Uhud ini adalah disebut perang balas dendam, karena orang musyrik kalah mutlak pada tahun 2 Hijriah di perang Badar. Mereka dendam. Setahun kemudian terjadilah perang Uhud, dendam. Banyak keluarga mereka terbunuh. Maka diarahkan kepada Wahsy, kalau kamu ikut perang Uhud, cari saja Hamzah, jangan yang lain. Kemudian lemparkan tombak itu tepat di jantungnya. Kalau dia sudah mati, kamu merdeka. Maka Wahsy ini akhirnya target utamanya hanya Sayyidina Hamzah. Singkat kisah, terjadi perang Ghazwatul Uhud. Dia mencari-cari mana itu Sayyidina Hamzah.
Ternyata ketika dia lihat dari jauh, dia lempar dengan tombaknya tepat kena jantung. Meninggallah Sayyidul Syuhada, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Selesai daripada peperangan tersebut, kaum muslimin dipukul mundur karena tidak taat kepada Nabi. Ini hikmah yang pertama, kata Dr. Said Ramdan Al-Muti dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, mengatakan Nabi perintahkan ar-rumat, para ahli panah itu, mereka berada di atas bukit, tidak boleh turun walaupun kelihatan peperangan sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu wasiatnya Nabi Muhammad. Jangan pernah kalian turun dari bukit tersebut, karena di bukit itulah mereka bisa menyerang orang-orang musyrikin lewat panah ya dari atas, sehingga membuat mereka kesulitan menyerang kaum muslimin. Itu sudah diatur strateginya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah berikan wasiat. Tapi ternyata dilanggar, akhirnya mengalami kekalahan. Sebagian sejarawan mengatakan perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Sebagian sejarawan mengatakan tidak kalah. Paling minimal imbang. Waktu itu dipimpin serangan balik oleh Khalid bin Walid. Pada waktu itu belum agama Islam. Kata Dr. Said Ramdan Al-Muti, ini hikmah. Siapapun yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad pasti celaka. Siapapun dia. Tentu bisa bayangkan, ini lagi berjuang jihad fisabilillah. Mereka ini kategorinya sahabat. Tapi pelanggaran juga, bukan pelanggaran maksiat. Mereka lihat bagaimana orang-orang musyrik sudah dipukul mundur oleh kaum muslimin, dan lihat harta rampasan perang begitu banyak. Oh, sudah menang, turun. Mereka turun. Tergiur juga dengan harta dunia. Ini juga orang kalau sudah cinta kepada dunia pasti celaka. Jadi dilihatnya hikmahnya, bukan sosok kelompok sahabat tersebut, bukan hikmahnya, karena ini yang setting Allah agar kita bisa ambil iktibar, ambil hikmah. Kedatangan Nabi celaka, cinta dunia juga celaka. Itu hikmah yang terkandung di perang Uhud. Nah, ketika mereka turun, Khalid bin Walid dia mengambil kesempatan, lihat kaum muslimin lengah, dia melakukan serangan balik dari belakang. Dia putar. Kalau sudah pernah haji umroh, lihat tuh Jabal Uhud masih ada. Makam para syuhada juga masih ada. Serangan balik, akhirnya banyak kaum muslimin terbunuh di situ, dan Nabi akhirnya naik di bukit dengan beberapa sahabat. Nah, di saat keadaan seperti itu, Hindun ini ikut. Dia hanya cari Hamzah. Nah, Hindun melihat Sayyidina Hamzah sudah terkapar, sudah tidak berdaya, bahkan sudah meninggal. Tidak cukup di situ. Dia memutilasi, membelah dadanya Sayyidina Hamzah, bahkan jantungnya, hatinya dikeluarkan semua, bahkan digigit. Bagian jantung atau hati tersebut digigit oleh Hindun, dikunyah. Mau telan, nggak bisa. Allah tidak takdirkan dia bisa menelan. Akhirnya keluar muntah. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi Naisabur dalam kitabnya Asbabun Nuzul, Nabi mengatakan seandainya dia menelan potongan dagingnya Sayyidina Hamzah, maka tubuhnya tidak akan terbakar api neraka, karena yang dia makan dagingnya Sayyidul Syuhada. Dimutilasi dengan sangat keji. Walaupun nanti Hindun ini masuk Islam, hebatnya Nabi maafkan itu. Nabi maafkan. Yang membunuh Sayyidina Hamzah, Wahsy, juga Nabi maafkan. Cuma Nabi ketika bertemu dengan Wahsy masuk Islam.
masuk Islam di hadapan Nabi, dibawa oleh sahabat. Kemudian Nabi bertanya, kamu kurang lebih ya, Nabi bertanya, nama siapa? Dia sebut nama saya Wahsy. Nabi teringat, oh ini yang membunuh pamanmu, yang akhirnya dimutilasi. Nabi berlapang dada karena sifatnya Nabi Muhammad pemaaf. Wal 'afina 'anil nas. Khudhil 'afwa. Ambillah maaf, itu sifatnya Nabi Muhammad. Nabi maafkan dan Nabi tidak ada dendam, tapi Nabi minta satu hal. Selama saya masih hidup, tolong jangan kau ada di hadapan saya. Karena kalau saya menatap wajahmu, hati saya tersakiti. Saya mengingat lagi bagaimana pamanku dibunuh dengan sakit seperti itu. Tapi Nabi sudah mencoba memaafkan. Itu luar biasa. Tidak diberikan hukuman, Islamnya diterima, dan tidak ada dendam. Cuma Nabi tidak mampu kalau melihat wajahnya teringat. Makanya Nabi minta, selama saya masih hidup, saya minta tolong kamu jangan ada di hadapan saya. Kalau duduk jangan di hadapan saya. Kalau Nabi natap wajahnya teringat lagi. Itu pesannya Nabi. Wahsy sedih. Satu kenikmatan bisa duduk berhadapan dengan Nabi. Tapi ini Nabi sudah berikan pesan demikian. Akhirnya dia mencoba ingin membalas kesalahannya. Mencoba ingin membalas kesalahannya. Dia terkena itu kesalahan besar. Qataltu khairan nas fil Islam atau fil jahiliyah. Saya membunuh ya sebaik-baiknya manusia di masa jahiliyah. Siapa itu? Pamannya Nabi. Nabi waktu melihat jenazah paman beliau menangis. Sampai keluar dari lisan Nabi, saya akan tebus ya 70 atau 100. Saya lupa riwayatnya 70 atau 100. Saya akan tebus 70 orang musyrik membalas satu nyawa pamannya. Itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad punya akhlak khuluqun azim. Kemudian Allah turunkan wahyu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini luar biasa. Lagi marah, paman beliau dibunuh seperti itu, sampai Nabi keluar lisan, saya mau tebus satu nyawa paman saya dengan 70 orang musyrik. Allah tunjukkan ini loh akhlaknya Nabi Muhammad, beda dengan manusia biasa. Turunlah ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah orang musyrik tersebut yang telah membunuh pamanmu itu, ajak mereka dengan hikmah. Wal mau'izah hasanah, dan nasihat yang baik kepada mereka. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat dengan mereka, berdebatlah dengan cara yang paling baik. Ini yang lagi dibunuh di surga itu. Dan Nabi lulus ujian. Nabi maafkan itu. Nabi maafkan. Padahal bisa saja dihukum mati, bisa. Karena membunuh orang. Tapi Nabi punya pandangan ini bukan pandangan pribadi. Semua yang Nabi lakukan itu berdasarkan kehendaknya Allah, wahyu dari Allah. Dan memang sengaja terjadi demikian sehingga sejarah Nabi itu menjadi indah. Coba seandainya yang membunuh pamannya Nabi, ketika mereka mau masuk Islam dan dibunuh juga, maka akan merusak biografi indah Nabi Muhammad. Oh berarti Nabi Muhammad pendendam. Oh berarti Nabi Muhammad akhlaknya sama kayak orang biasa, masih punya dendam dan seterusnya. Tapi Nabi lewati tersebut sehingga biografi beliau itu sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Nah Wahsy yang tadi membunuh pamannya Nabi, dia hidupnya gelisah walaupun sudah dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Karena bagaimana juga tidak bisa melihat Nabi, Nabi tidak mau melihat wajahnya, itu sudah sebagai hukuman. Ya, Imam Abu Wahab Syaroni mengatakan
yang lahir tahun 898 Hijriah, dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrin mengatakan, seandainya saya Hasan al-Basri terlibat di dalam pembunuhan Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib, namun saya ini masuk ke dalam surga dengan amal saya, amal baik saya, Allah izinkan saya masuk ke dalam surga, tapi saya terlibat di dalam pembunuhan Imam Hussein, maka saya akan memilih masuk neraka daripada masuk surga. Kenapa? Karena pasti ketika saya masuk surga, saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan pasti Nabi Muhammad ketika menatap wajah saya, pasti beliau menatap dengan kebencian, dengan marah, karena telah terlibat di dalam pembunuhan cucunya. Jadi Nabi biasanya itu dalam riwayat, kalau pribadinya tidak marah, tapi keluarganya yang diganggu Nabi marah. Ya sebagaimana kita kadang-kadang begitu. Kalau saya ada masalah sih, tapi kalau orang tua yang diganggu, kalau anak yang diganggu, kalau saudara yang diganggu, kadang-kadang responnya berbeda. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Maka Wahsy cari inovasi agar sejarahnya itu baik. Sudah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi, di antaranya adalah Sayyidina Hamzah, itu sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, sangat dihormati, sangat dicintai. Nabi meninggal dunia, selama masuk Islam sampai meninggal dunia dia tidak berani hadir. Sampai Nabi meninggal dunia dia tidak berani hadir. Dia pegang wasiatnya Nabi Muhammad. Tapi hatinya, saya harus buat satu amalan yang dimana minimal mengimbangi kesalahan saya atau menghilangkan kesalahan saya. Masuk di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, muncul Nabi palsu Musailamah atau Musailimah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah. Terjadilah peperangan. Wahsy menargetkan target utama adalah Musailimah. Akhirnya dapat kesempatan, dia melempar tombak, terkena nabi palsu tersebut, kemudian disusul beberapa sahabat, akhirnya membunuh. Maka dia katakan, setelah selesai peperangan tersebut, dia menyatakan, qataltu khairan nas fil jahiliyati wa qataltu syarran nas fil Islam. Saya telah membunuh sebaik-baiknya manusia di masa jahiliyah, dan saya telah membunuh seburuk-buruknya manusia di masa Islam. Sebaik-baiknya manusia adalah Sayyidina Hamzah, seburuk-buruknya manusia yang mengaku Nabi, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Ada satu ahli syair pernah mengaku Nabi, tapi syairnya itu terkenal, dipakai di pesantren, pernah mengaku jadi Nabi. Dia punya syair yang terkenal, khairul jalisin fi kulli zamanin kitab. Sebaik-baiknya teman duduk sepanjang zaman adalah buku. Itu syairnya orang yang pernah mengaku jadi Nabi. Tapi Allah Allah mungkin dia bertobat pada akhirnya. Syair kedua yang terkenal yang ditulis oleh orang yang mengaku Nabi tersebut, man takallama bi ghairi fannihi ata bi mithlihi hadhihi ajaib. Atau kama qala, siapa yang berbicara satu bidang ilmu tanpa ilmu, maka dia akan menyampaikan hal-hal yang ajaib-ajaib. Dia tidak punya ilmu tapi ngajar, itu pasti akan keluar ajaib-ajaib yang tidak ada di kitab itu ada. Karena dia tidak punya referensi keilmuan untuk menyampaikan ilmu yang memang sudah mansus. Ilmu itu sudah dinaskah, dimaktub. Karena ilmu fi suduri rijal thumma nukhra ila al-kutub. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu dulu ada di hatinya Nabi Muhammad, kemudian dikasih ke hatinya sahabat Ahlul Bait, kemudian berproses berpindah ke kitab. Nah yang dia bicara ini tidak ada di kitab. Itu syairnya orang yang pernah mengaku jadi Nabi, tapi mungkin sudah bertobat, makanya dipakai. Nah dia terkenal dengan nama Al-Mutanabbih.
Al-Kadhab itu artinya apa? Orang yang pernah mengaku jadi nabi. Baru tahu ya, padahal ditulis di universitas. Tapi sudah tobat, ya makanya dipakai. Tapi kalau yang Musailimah tidak tobat dia, yang meninggal dalam keadaan demikian. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan dan kisah Nabi Musa di pertemuan berikut. Bismillah. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله